Pernahkah Anda merasa kaki Anda belakangan ini jadi lebih lemah? Seolah langkah melambat, harus berpegangan saat bangkit dari kursi, atau setiap kali naik tangga jantung terasa ingin menyerah. Orang sering bilang, wajar, namanya juga sudah tua. Tapi kenyataannya, tidak selalu begitu. Ada penyebab yang diam-diam terjadi dan jarang diperhatikan, yaitu vitamin yang Anda minum setiap hari. Kedengarannya memang aneh, bukan? Tapi beberapa jenis vitamin, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, bisa melemahkan otot, merusak saraf, dan membuat kaki Anda kehilangan kekuatan secara perlahan. Dan yang lebih berbahaya, Anda tidak akan langsung menyadarinya. Mengira hanya karena faktor usia, karena lelah. Lalu membiarkannya berlalu, sampai akhirnya tidak bisa bangkit sendiri, tidak bisa melangkah dengan mantap, dan kehilangan kemandirian yang berharga. Tapi kabar baiknya, Anda bisa membalikan keadaan. Tidak perlu berhenti mengonsumsi suplemen. Cukup dengan beralih dari pil ke makanan alami, Anda sudah mengambil langkah penting untuk menjaga kekuatan kaki. Klik suka dan berlangganan saluran ini jika Anda ingin menerima tips ringan setiap minggu untuk menjaga kaki tetap kuat, tubuh sehat, dan hidup mandiri, serta bebas selama bertahun-tahun ke depan. Biji bunga matahari, pengganti ampuh untuk vitamin E dosis tinggi. Anda pasti pernah merasakan ini. Duduk itu mudah, tapi bangun adalah hal lain. Harus berpegangan pada sandaran kursi, ambil ancang-ancang, bahkan menahan napas dulu baru bisa berdiri. Kadang hanya berkeliling supermarket sebentar saja, kaki sudah terasa lelah seakan baru berjalan 1 kilometer. Banyak orang mengira itu hal biasa karena faktor usia. Tapi jika Anda pernah merasakan hal seperti itu, bisa jadi masalahnya bukan pada usia, melainkan pada satu jenis vitamin yang Anda konsumsi setiap hari, vitamin E. Terdengar familiar, bukan? Selama bertahun-tahun, banyak yang percaya bahwa vitamin E baik untuk jantung, kulit, dan daya ingat. Tapi sedikit yang tahu, jika dikonsumsi berlebihan, vitamin E bisa diam-diam menyebabkan gangguan saraf otot, memperlambat sinyal dari otak ke otot, dan membuat kaki Anda melemah tanpa tahu penyebabnya. Karena vitamin E larut dalam lemak, ia tidak dikeluarkan lewat urin seperti vitamin C atau B. 1 kapsul setiap hari, 1 botol per minggu, ditambah suplemen makanan dan krim kulit, lama-lama menumpuk dan pada titik tertentu, mulai menyebabkan korsleting antara otak dan kaki Anda. Jadi, apakah harus menghentikan vitamin E sepenuhnya? Jawabannya tidak. Tubuh tetap membutuhkan vitamin E, tapi dari sumber alami yang mudah diserap dan tidak menumpuk. Dan salah satu sumber terbaik adalah biji bunga matahari. Biji kecil ini mengandung vitamin E dalam jumlah ideal, ditambah antioksidan, lemak sehat, dan seng. Semuanya membantu melindungi saraf, meningkatkan refleks, dan menjaga kekuatan kaki seiring waktu. Cara konsumsinya pun sangat mudah. Cukup segenggam kecil setiap hari, dimakan mentah, ditabur di salad, atau dicampur ke dalam yogurt. Tapi ingat, jangan berlebihan. Meski makanan alami, tetap harus dikonsumsi secukupnya dan jangan dikombinasikan dengan suplemen vitamin E. Dan jika Anda pernah merasa kaki melemah, sulit bangkit berdiri, tinggalkan komentar. Bukan hanya agar saya bisa mendengar Anda, tapi juga agar orang lain tahu mereka tidak sendirian. Vitamin A. Waspadai tulang pinggul dan langkah yang makin melambat. Pernahkah Anda merasakan nyeri samar di salah satu pinggul setiap kali berdiri atau naik tangga? Kadang hanya berjalan beberapa menit, paha mulai nyeri dan harus berhenti untuk istirahat. Banyak orang mengira itu karena tulang melemah akibat usia. Tapi jika Anda sedang mengonsumsi suplemen vitamin A, terutama yang bertuliskan retinol di labelnya, hati-hati. Vitamin yang dianggap baik untuk tulang ini justru bisa menyebabkan pengeroposan tulang jika digunakan dengan cara yang salah. Vitamin A adalah jenis yang larut dalam lemak, artinya tidak mudah dikeluarkan dari tubuh. Ketika Anda mengonsumsinya setiap hari, dari suplemen, minyak hati ikan, atau makanan yang diperkaya, tubuh Anda bisa menyimpannya secara berlebihan tanpa Anda sadari. Dan setelah menumpuk cukup lama,
Ia mulai mengikis kepadatan tulang, terutama di bagian pinggul dan kaki, tempat yang menahan seluruh berat tubuh. Dan Anda tahu apa yang terjadi saat tulang mulai rapuh. Hanya satu terpeleset ringan, satu kesandung kecil di anak tangga, bisa menyebabkan patah tulang pinggul. Dan setelah usia 50, patah tulang bukan sekadar cedera, itu bisa menjadi titik balik yang mengambil kemandirian Anda selamanya. Tapi ada cara yang lebih aman untuk mendapatkan vitamin A, melalui makanan yang mengandung beta-karoten, bentuk provitamin A dari tumbuhan. Saat Anda makan wortel, ubi jalar, atau labu, tubuh akan mengubah beta-karoten menjadi vitamin A sesuai kebutuhan dan tidak akan melebihi batas. Cukup 3 hingga 4 kali seminggu, Anda bisa merebus wortel, memanggang ubi jalar, atau membuat smoothie dengan sedikit minyak zaitun untuk membantu penyerapan. Enak, alami, memperkuat tulang, memperbaiki keseimbangan, dan meningkatkan kekuatan kaki secara berkelanjutan. Catatan kecil, jika Anda sering kembung atau punya maag, sebaiknya sayuran dimasak matang dulu. Tubuh akan menyerapnya lebih mudah dan tidak menyebabkan iritasi. Namun, ada satu jenis vitamin yang lebih sering terlewat dari vitamin A. Dan jika digunakan secara salah, tidak hanya melemahkan otot, tapi juga bisa menyebabkan kelumpuhan saraf kaki secara diam-diam. Dan banyak orang tidak menyadarinya. Vitamin B6. Jangan biarkan kaki kesemutan jadi hal biasa. Pernahkah Anda merasa kaki seperti mati rasa? Tidak nyeri, tidak pegal jelas, hanya aneh. Seperti ada lapisan yang memisahkan telapak kaki dari lantai. Setiap langkah terasa tidak mantap, mudah tergelincir, mudah tersandung. Bahkan kadang muncul sensasi kesemutan dari betis hingga ke jari-jari. Ringan bisa beberapa menit, parah bisa seharian. Gejala itu sering dianggap akibat sirkulasi darah yang buruk atau karena duduk terlalu lama. Tapi kenyataannya bisa lebih kompleks. Jika Anda mengonsumsi suplemen untuk daya ingat, energi, atau multivitamin setiap hari, kemungkinan besar Anda sedang menumpuk terlalu banyak vitamin B6 yang dianggap aman karena larut dalam air. Tapi B6 punya bahaya tersendiri. Jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, bisa merusak saraf tepi, menyebabkan kehilangan rasa di kaki, hilangnya refleks, dan akhirnya kehilangan keseimbangan. Ini bukan kondisi langka. Banyak orang lanjut usia mengalami kelumpuhan saraf kaki secara diam-diam, hanya karena terlalu banyak mengonsumsi berbagai suplemen sekaligus. 1 kapsul untuk otak, 1 untuk energi, 1 multivitamin. Semua jika digabung, bisa melewati batas aman tanpa disadari. Tapi jangan khawatir. Ada cara yang lebih aman untuk mendapatkan B6 dari makanan alami. Dan 2 sahabat yang sangat bisa diandalkan di sini adalah pisang dan kacang Arab. Pisang mengandung B6 dalam jumlah cukup, mudah dicerna, dan membantu meredakan ketegangan otot. Kacang Arab menyediakan B6 sekaligus protein dan serat, mendukung sistem pencernaan dan saraf sekaligus. Anda bisa makan pisang di pagi hari dan kacang Arab rebus dalam salad siang hari. Lezat, sehat, dan tidak perlu takut kelebihan dosis. Saya tahu, ada hari-hari di mana Anda hanya ingin diam. Tidak ingin ada yang melihat Anda gemetar, bingung saat melangkah. Tapi tolong, jangan simpan kelelahan itu sendiri. Tulislah beberapa kalimat untuk saya. Ceritakan apa yang telah dialami kaki Anda. Saya akan membaca semuanya. Karena siapa tahu, satu cerita dari Anda bisa membantu orang lain merasa tidak sendirian lagi. Ikan sarden. Meningkatkan daya tahan otot, memulihkan dari dalam. Pernahkah Anda menyadari? Hanya dengan berjalan sebentar di pasar atau naik beberapa anak tangga saja, kaki sudah terasa lemas. Seperti kedua betis kehabisan tenaga, tak ada lagi dorongan untuk melangkah. Ada yang mengira itu karena jarang bergerak. Ada juga yang khawatir karena jantung. Tapi ada satu penyebab yang sangat umum dan sering diabaikan, yaitu kekurangan vitamin D3 dan omega 3.
Ketika tubuh kekurangan dua nutrisi ini, Anda lebih rentan mengalami peradangan ringan yang tidak terasa. Tidak bengkak, tidak merah, tidak terasa nyeri jelas, tapi otot di dalam perlahan melemah, respon jadi lambat, dan proses pemulihan jadi buruk setelah aktivitas fisik. Inilah alasan mengapa Anda merasa cepat lelah, bahkan hanya melakukan aktivitas ringan. Daripada mengandalkan suplemen sintetis, Anda bisa mendapatkan vitamin D3 dan omega-3 secara alami dan lebih efektif, lewat ikan sarden. Ikan kecil ini murah, tapi kandungan gizinya luar biasa. Cukup makan ikan sarden 2 kali seminggu, Anda sudah bisa meningkatkan daya tahan otot, mengurangi peradangan ringan, dan memulihkan kekuatan kaki dengan nyata. Yang menarik, ikan sarden juga mengandung kalsium dan protein yang mudah diserap, memperkuat tulang dan otot. Dan karena ukurannya kecil, Anda bisa makan tulangnya yang lunak, sangat baik untuk orang lanjut usia. Cara mengolahnya pun mudah, bisa dipanggang dengan sedikit minyak zaitun dan lemon, atau dimasak dengan tomat dan disantap bersama nasi putih. Enak, bergizi, dan tidak membosankan. Catatan kecil, jika Anda memiliki kolesterol tinggi, batasi porsinya dan pilih ikan segar dibanding kalengan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayuran hijau agar makan lebih ringan. Tapi tahukah Anda, gizi tidak harus selalu mahal atau sulit ditemukan. Ada satu bahan makanan yang sangat familiar, hampir selalu tersedia di dapur rumah orang Indonesia, dan bisa menjadi kunci emas untuk menjaga aliran darah tetap lancar ke kaki Anda setiap hari. Bayam. Melancarkan aliran darah, kaki tidak cepat lelah. Ada hari-hari di mana Anda hanya duduk santai di rumah, tidak naik tangga, tidak berjalan jauh, tapi sore hari, kaki tetap terasa pegal. Tidak nyeri tajam, tapi ada rasa tidak nyaman seperti otot tidak cukup terisi. Anda berdiri, berjalan sebentar, lalu duduk lagi. Seperti baterai habis, padahal tidak melakukan aktivitas berat. Bisa jadi bukan karena kurang gerak, tapi karena darah tidak cukup mengalir ke kaki. Saat darah tidak membawa cukup oksigen dan nutrisi ke jaringan otot, otot akan cepat lelah, lambat pulih, dan kekuatan kaki berkurang tanpa Anda sadari. Ini sangat sering terjadi pada orang usia menengah ke atas, terutama saat tubuh mulai kekurangan zat besi dan folat, dua nutrisi penting untuk pembentukan darah dan kesehatan otot. Salah satu makanan alami yang sangat efektif untuk memperbaiki sirkulasi darah adalah bayam. Sayuran berdaun hijau lembut ini kaya akan zat besi, folat, dan vitamin K. Membantu pembentukan sel darah merah, meningkatkan transportasi oksigen ke jaringan otot, serta menjaga elastisitas pembuluh darah. Jika dikonsumsi secara rutin, Anda akan merasakan perbedaan jelas dalam kemampuan berdiri lama, berjalan, dan naik tangga tanpa cepat lelah. Cara memasaknya sangat mudah. Direbus ringan, ditumis dengan bawang putih, atau dimasukkan ke dalam sup sayuran. Cukup 3 kali seminggu, tubuh bisa menyerapnya secara perlahan tanpa berlebihan. Anda juga bisa membuat smoothie bayam dengan pisang dan apel jika ingin minuman segar di pagi hari. Makanan sederhana, tapi langkah penting untuk menjaga aliran darah ke kaki. Namun, perlu diperhatikan, jika Anda pernah menderita batu ginjal, batasi konsumsi bayam terlalu sering, karena sayuran ini mengandung oksalat. Jika menumpuk bisa berdampak buruk bagi ginjal. Kaki tidak hanya butuh otot dan tulang, tapi juga aliran darah sehat yang memberi nutrisi setiap hari. Dan kadang, sepiring sayuran rebus yang sederhana bisa menjadi obat lembut agar Anda bisa melangkah lebih jauh, lebih mantap, dan hidup lebih mandiri. Tapi meski otot sudah kuat, darah sudah cukup, masih ada satu musuh diam-diam lainnya, sesuatu yang membuat Anda nyeri tanpa luka, peradangan ringan. Kunyit. Melawan peradangan ringan, membuat setiap langkah lebih ringan, ada rasa sakit, tanpa sebab yang jelas. Tidak terbentur, tidak jatuh, tidak olahraga berat. Tapi setiap bangun pagi, Anda merasa kaki seperti dibebani batu. Betis terasa pegal, pinggul agak nyeri,
dan langkah tidak lagi ringan seperti dulu. Banyak orang menyebutnya nyeri karena usia. Tapi jika diperhatikan, ini bukan nyeri otot biasa. Tidak tajam, tidak menusuk, tapi terus-menerus, seperti tubuh lelah dari dalam. Itu adalah tanda peradangan ringan, jenis peradangan rendah yang berlangsung lama. Tidak menunjukkan gejala jelas, tapi perlahan melemahkan otot, memperlambat respon, dan merusak jaringan seiring waktu. Peradangan kronis tidak hanya membuat nyeri dan pegal, tapi juga menghambat pemulihan otot setelah aktivitas, menyebabkan kekuatan kaki menurun tanpa Anda sadari. Daripada mengandalkan obat pereda nyeri, yang hanya solusi sementara, Anda bisa memilih cara yang lebih alami dan sehat. Kunyit. Dalam kunyit terdapat kurkumin, senyawa antiinflamasi kuat yang terbukti mampu meredakan peradangan otot, memperbaiki sirkulasi, dan mempercepat pemulihan jaringan. Cara mengonsumsinya sangat mudah. Cukup campur 1 sendok teh bubuk kunyit dengan susu hangat, tambahkan sedikit lada hitam untuk meningkatkan penyerapan, dan minum di malam hari sebelum tidur. Tidak hanya membantu tubuh lebih rileks, tapi juga mengurangi peradangan dari dalam, memberi kaki waktu istirahat yang benar-benar pulih. Catatan kecil, jika Anda pernah punya masalah empedu, konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengonsumsi kunyit secara rutin. Anda telah melewati banyak hal dalam hidup. Kehilangan, perubahan, kesulitan yang mungkin tak bisa dibayangkan orang lain. Kaki Anda hari ini mungkin lelah, tapi semangat Anda tidak pernah menyerah. Bagikan kisah itu di kolom komentar. Ceritakan momen di mana Anda tetap melangkah dengan tegar. Anda bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita sering berpikir bahwa kaki lemah, nyeri, atau kehilangan keseimbangan adalah hal yang tak terhindarkan seiring bertambahnya usia. Tapi hari ini, Anda sudah melihat sendiri. Kadang, penyebabnya bukan karena usia, melainkan dari vitamin yang tampaknya tidak berbahaya. Namun, jika digunakan dengan cara yang salah, diam-diam mengikis kekuatan kaki sedikit demi sedikit. Kabar baiknya, Anda tidak tak berdaya. Anda sepenuhnya bisa membalikkan keadaan dan mengambil kendali kembali hanya dengan beberapa perubahan kecil dalam pola makan harian. Beralih dari suplemen sintetis ke makanan alami. Mendengarkan tubuh alih-alih mengikuti kebiasaan. Dan yang paling penting, bertindak lebih awal sebelum terlambat. Kaki yang kuat adalah fondasi kemandirian. Itu adalah kebebasan untuk keluar rumah kapan Anda mau. Rasa percaya diri saat naik tangga tanpa takut jatuh. Perasaan hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa bergantung, tanpa menunggu bantuan di setiap langkah. Anda berhak mempertahankan itu, dan Anda bisa mulai hari ini juga. Sekarang saya mengundang Anda untuk melakukan satu hal kecil saja. Komentar usia Anda dan kondisi kaki saat ini, agar saya bisa membuat video yang sesuai dengan usia dan perhatian Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tinggalkan angka 1 dan bagikan kepada orang terdekat. Siapa tahu, satu tindakan kecil hari ini bisa mencegah jatuh besar di masa depan. Semoga Anda sehat, melangkah dengan mantap, dan menjalani hidup tanpa batas.